Salam profetis, kembali bersama saya Daniel Nafis dalam Insight Strategic Forum, sebuah forum wacana intelektual kaum muda Indonesia yang akan membahas alternatif-alternatif pemikiran ketika dominasi neoliberalisme begitu mencengkeram dan menghegemoni kebijakan-kebijakan ekonomi politik Indonesia. Hari ini kita mempunyai tema yang sangat menarik, yaitu kedaulatan pangan. Ketika pangan hari ini, positioning pangan nasional hari ini begitu sangat miris. Bagaimana ketika kita seringkali melakukan impor beras, seringkali kita melakukan impor kedelai, bahkan garam pun kita sekarang sudah melakukan teknik-teknik yang sifatnya importif. Pemirsa sekalian, dalam sesi ini kita akan membahas tentang sesuatu pemikiran yang alternatif, agar alternatif itu bisa menggelinding menjadi sebuah kebijakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hari ini kita, dalam episode kali ini, kita kehadiran narasumber yang memiliki kompetensi membahas tentang kedaulatan pangan. Bersama kita telah hadir Profesor Dr. Didin Damanhuri, Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Selamat datang, Prof. Mohon maaf jadi agak terlambat tadi. Kemudian telah hadir juga Bapak Simanjuntak, Sekretaris Jenderal dari Partai Peduli Rakyat Nasional, partai yang tentunya mempunyai visi misi untuk peduli bukan dalam tataran wacana, peduli dalam tataran realita. Selamat datang, Bapak. Selamat. Horas ya, Pak. Horas. Lagi ini ya sekarang, lagi fokus bagaimana untuk partai ya, untuk bagaimana mendorong kemenangan tadi ya. Betul. Oke pemirsa sekalian, kita akan mencoba membahas persoalan kedaulatan pangan. Ini adalah persoalan yang sangat krusial ketika hari ini pangan sendiri, baik itu komoditi beras maupun komoditi-komoditi pokok lainnya, seringkali tidak mempunyai sebuah signifikansi atau tidak mempunyai ruang-ruang yang diproteksi oleh pemerintah. Baik itu dari sisi hulu maupun hilirnya, bahkan petaninya pun itu untuk mendapatkan pupuk yang bersubsidi aja sekarang sudah antri luar biasa. Kalau menurut Prof. Damanhuri, apa ya? Ada apa ini sebenarnya dalam konteks makro pertanian dan pangan kita hari ini? Ya, ini kan gunung es dari kebijakan yang akumulatif sejak sebenarnya akhir 80-an ya. Itu terjadi liberalisasi dari finansial dulu, lalu dan pasar modal, lalu ke sektor real dan pangan salah satunya. Kena imbasnya itu, Prof ya? Iya, jadi ini sudah 20 tahunan bangsa ini harus menerima terfait accompli ya untuk kebijakan masalah yang sangat pokok, yaitu pangan termasuk ya. Kalau kita bicara globalisasi, liberalisasi perdagangan, nah barangkali ada aspek positif beberapa hal ya, tetapi untuk yang pangan ini luar biasa karena kemudian ada yang disebut sebagai food trap ya sekarang ini. Jadi beberapa yang sudah jelas itu misalnya kedelai, jagung, daging, sampai garam tadi dan lain sebagainya itu. Ada beberapa perusahaan multinasional yang sudah bersifat oligopolis. Ya. Apa sebenarnya, mohon maaf Prof, apa sebenarnya Indonesia tidak bisa memproduksi kedelai dan beras yang banyak sampai akhirnya kita harus mengimpor gitu? Logika yang mudahnya seperti apakah harus mengimpor gitu? Kira-kira? Sesungguhnya kan pengalaman kita bersuasembada beras sudah terjadi tahun 84 dan sekarang pun relatif katanya kan begitu menurut Deptan begitu ya. Bahwa kita, tapi kemudian yang lain kedelai, jagung, daging, kemudian sampai garam, itu kita sebagai negara yang mengimpor besar ya, persentase yang besar ya. Kalau misalnya rakyat sekarang di samping beras itu lalu ada gandum ya, itu udah 100% kita ngimpor karena memang subtropis ya. Tapi kalau kedelai itu ibu-ibu bahkan pembantu rumah tangga suka sekali dengan kedelai yang enak itu. Itu padahal itu diimpor dari Amerika. Itu sudah sekitar 60% ya. Gitu kira-kira kita mengimpor. Jagung juga begitu. Baik berarti jagung. Artinya tempe kita tempe impor ya sekarang. Oh iyalah. Tempe kita tempe impor ya. Kemampuan untuk itu baik dari sisi teknis maupun dari sisi
skill gitu. Sebenarnya Indonesia tidak perlu harus mengimpor seperti itu. Tapi kebijakannya memang, jadi ini kita korban dari kebijakan sebenarnya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya saya ke Pak Simanjuntak. Ketika porsi tadi yang seperti dikatakan Prof. Damanhuri, ada posisi yang sifatnya terpinggirkannya hak-hak rakyat dengan ketika kemudian impor tadi sehingga besar. Padahal kita mempunyai lahan yang luar biasa. Kalau saya melihat salah satu iklannya BPRN adalah Indonesia adalah ijo royo-royo. Tapi kenapa kok bisa sampai impor? Menurut Bapak bagaimana ini? Perspektif Bapak. Ya, saya perlu meluruskan kembali dulu ya. Iya. Kita luruskan dulu yang dinamakan ilmu ekonomi dengan ilmu pembangunan. Nah, karena terlampau banyak memakai istilah ilmu ekonomi, sehingga seolah-olah pembangunan ini diatur oleh fakultas ekonomi. Sedangkan yang penting adalah ilmu pembangunan. Dan ilmu pembangunan ini adalah ilmu di dalam bidang produksi. Jadi ini sekarang ini sehingga kita kehilangan di dalam ilmu bagaimana memproduksikan produksi di negara ini, yang mana Indonesia ini adalah paling indah di seluruh Indonesia. Tapi yang menarik, meskipun paling indah, tapi menjadi pengimpor yang terbesar. Ada apa itu kira-kira, Bapak? Jadi ini secara emosi, kalau kita mengimpor beras dan sebagainya, berapa banyak rakyat di Afrika dan di apa itu bisa meneteskan air mata. Masa negara yang agraris harus mengimpor beras, yang sebenarnya mereka akan mengharapkan kita untuk berproduksi yang itu bahan-bahan itu ekspor, karena kita punya betul. Alam yang memberikan. Menarik ini, menarik Prof. Jadi yang memang ada semacam ketidakseimbangan ketika seharusnya Indonesia yang melakukan ekspor terhadap bahan-bahan pokok khususnya kayak beras atau hal yang sifatnya yang tadi jagung dan semuanya, yang itu nanti bisa dikonsumsi untuk negara-negara lain, yang negara-negara lain mungkin tidak mempunyai potensi pangan karena kayak Afrika maupun Timur Tengah dan semuanya itu, tapi satu sisi mereka mempunyai minyak atau apa, itu kan menjadi posisi barter. Tapi hari ini kan berbeda, Prof. Kalau Prof melihatnya semacam apa itu, Prof? Ada gejala semacam apa selain dari proses neoliberalisme yang sangat kuat tadi dalam segala aspek, terutama dalam pertanian tadi? Iya, jadi ini kan sebuah pertempuran sebenarnya, sebuah pertempuran di dalam perspektif kompetisi global kan, gitu ya, di mana negara yang kuat di dalam menguasai komoditas tertentu kayak minyak gitu ya, orang Timur Tengah sekarang mereka mengakumulasi petrodolar yang luar biasa. Dan bisa membangun segala macam mereka dan membeli saham di dunia manapun. Nah, tapi jangan lupa pangan itu bukan hanya bisa sebuah negara menjadi hegemoni di dunia lain. Ya. Katakanlah Amerika bisa menghancurkan Uni Soviet hanya karena gandum gitu. Nah, Indonesia ini nggak sadar bahwa dengan liberalisasi tadi kita kebablasan. Pangan ini adalah soal hidup dan mati. Tadi Bapak mengatakan memang soal perut, tapi itu kompleksitasnya di dalam sistem perdagangan begitu ya. Dari rantai marketingnya itu kan dari mulai hulu sampai hilir begitu ya. Betul. Kita sekarang hanya menguasai yang paling marginal gitu. Sementara yang lain sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Menarik, Prof. Bibit. Kita bicara hulu dan hilir tadi, mulai bibit, pupuk, sampai kemudian nanti penjualan. Betul. Itu semua sudah diliberalisasi. Iya. Akhirnya di mana peran pemerintah? Itu yang menjadi pertanyaan saya gitu. Ya itulah ideologi yang menyesatkan. Jadi seolah-olah atas nama WTO, globalisasi, itu seolah negara menjadi hanya wasit gitu. Bukan hanya wasit, hanya penonton. Penonton gitu ya. Itu sangat menyesatkan. Seolah-olah di dalam perspektif negara berkembang yang apalagi transisi demokrasi politik yang hingar-bingar ya, itu bisa menimbulkan satu bahaya di mana tingkat kejahatan itu merosot hanya karena negara menjadi penonton. Penonton. Lalu kita disuguhi satu tontonan politik dengan atas nama demokrasi politik yang seolah-olah rakyat diberikan hak gitu, tapi ekonominya tidak diberikan.